Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita, yaitu pembacaan dari kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya dari Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai pada majelis yang kelima. Bismillah, kita mulai. Al-Majlisul Khamis. Majelis yang kelima. Fi fadlil infaqi fi Ramadan, yaitu fadilah atau tentang fadilah keutamaan infak di bulan Ramadan. Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Beliau membuka majelis yang kelima ini dengan hamdalah, dengan basmalah, kemudian dengan hamdalah dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du, dan yang setelahnya. Fa innal infaqa minal malid tayyibi wal kasbil halali fi sabilillahi min ajallil ibadat. Maka sungguhnya infak, yakni mengeluarkan harta, minal malid tayyib, dari harta yang baik, wal kasbil halal, dan dari penghasilan yang halal, fi sabilillah, yang dia keluarkan di jalan Allah, min ajallil ibadat, di antara ibadah yang paling mulia. Fal ibadatu kama takunu bil abdan takunu aidan bil amwal. Maka ibadah itu, ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, dapat dikerjakan dengan badan atau dengan fisik kita, seperti salat, kemudian zikir dengan lisan kita, dan lain sebagainya. Takunu aidan bil amwal, dan juga dapat dikerjakan dengan harta. Ya, nanti ada infak, ada sedekah, ada zakat, dan lain-lain. Wa lihadza, karenanya, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala min arkanil islami az-zakah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara rukun-rukun Islam, yaitu zakat. Allati hiya badlu syai'in minal mal, yang dimana zakat itu ialah kita mengeluarkan sesuatu, mengerahkan sesuatu dari harta, atau maksudnya ialah kita mengeluarkan harta. Wa huwa haqqun ma'lumun, dan itu ialah, ya, hak atau kewajiban yang jelas, lisaili wal mahrum, yang kemudian kita berikan kepada orang-orang yang meminta atau orang-orang yang mereka, ya, terhalangi dari harta, atau orang-orang miskin. Faja'alallahu naw'an minas sadaqat wa huwa zakah ruknan min arkanil Islam. Oleh karenanya Allah menjadikan, ya, salah satu jenis dari sedekah, yakni zakat, itu salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Wa kadzalika aujaba subhanahu wa ta'ala anwa'an minat tasadduqi fil kafarah. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan, ya, beberapa jenis tasadduq, yakni, ya, sedekah atau seorang mengeluarkan hartanya fil kafarat, yaitu dalam kafarah, atau, ya, menggugurkan dosa, yang dimana diantaranya nanti dengan harta. Mithla kafaratil yamin, ya, seperti kafarah sumpah, kata beliau di sini. Beliau misalkan, yaitu dengan seperti kafarah daripada sumpah. Kafarah sumpah, yakni ketika seseorang dia bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia dikenakan kafarah sumpah, yaitu dengan memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian, ya, kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Ya, baru jika dia tidak mampu, dia berpuasa selama 3 hari, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, yakni Allah tidak menghukum kalian atas sumpah-sumpah yang tidak disengaja, walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul aiman, akan tetapi, ya, Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin,
Maka kafarahnya yang pertama yaitu dengan memberikan makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang ya biasa kita berikan kepada keluarga kita. Au kiswatuhum, ya, atau memberikan pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabah, atau dia dapat membebaskan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Apabila dia tidak mampu, baru dia dapat berpuasa selama 3 hari. Kemudian beliau lanjutkan wa kafaratidz zihar, dan juga kafarah zihar. Yakni zihar itu teman-teman sekalian rahimakumullah, yaitu ketika seorang suami ya, menganggap bahwasanya bagian tubuh istrinya, atau dia menyerupakan bagian tubuh istrinya, yakni maksudnya ialah bagian tubuh yang mohon maaf akramakumullah, yang biasa digunakan untuk berhubungan suami istri dengan anggota tubuh mahramnya, itu zihar. Itu seperti misalnya seorang mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku ya seperti punggung ibuku. Makanya zihar diambil dari kata al-dhuhr, punggung ya, jadi menganggap tubuh istri itu bagi dia si suami seperti punggung ibunya misalnya. Ini merupakan hal yang dilarang ya, tidak boleh bagi seorang suami mengatakan demikian yang disertai dengan niatan bahwa dia tidak akan ya menggauli istrinya lagi. Maka ini merupakan hal yang dilarang ya, hukumnya haram dan terdapat kafarahnya ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dan orang-orang yang ya para suami maksudnya yang menzihar istri-istri mereka, kemudian mereka kembali dari apa yang dia katakan, maksudnya dia menarik perkataannya fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, maka dia wajib untuk membebaskan budak ya, sebelum mereka bercampur. Ini kafarah yang pertama. Kemudian di ayat yang setelahnya, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Jika dia tidak mampu membebaskan budak, maka dia berpuasa 60 hari ya, selama berturut-turut. Kemudian kata Allah, faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Baru jika dia tidak mampu, dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Kemudian beliau lanjutkan di sini wa kafarati qatlis saidi fil harami au lil muhrim, yaitu kafarah bagi orang yang membunuh ya hewan buruan saat dia sedang di tanah haram atau dia sedang muhrim atau berihram, baik ihram yang haji maupun ihram yang umrah. Maka nanti dia wajib untuk membayar kafarah atau dam ya, berupa dia menyembelih hewan yang senilai ya dengan hewan buruannya itu, atau dia dapat memberikan makanan kepada orang miskin, atau dia dapat berpuasa ya, sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'mi yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bah aw kafaratu ta'amu masakina aw 'adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri. Kemudian beliau lanjutkan di sini, fa'aujaba subhanahu ba'dal kafarati minal amwal. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya sebagian kafarah-kafarah itu dengan harta ya, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ada kafarah dia harus membebaskan budak, kemudian memberikan pakaian atau memberikan makan kepada orang miskin, atau menyembelih hewan, yang dimana semuanya itu membutuhkan yang namanya harta, membutuhkan uang, membutuhkan dari biaya. Wa ma'ada dzalika fa innahu yakunu tatawwu'an. Adapun yang selain daripada itu, maksudnya ialah selain daripada infak yang sifatnya wajib, maka itu dinilai sebagai ibadah tatawwu' atau sunnah min afdhali anwa'it tatawwu', yang dimana ya sedekah infak yang sunnah itu diantara salah satu ibadah sunnah yang paling utama, yang paling afdal. Kita lanjut, wa infaqul malil halali fi ta'atillahi yakunu aidan fil jihad. Dan infak dari harta yang halal tentunya dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah juga bisa dikerjakan di dalam jihad. Alladzi huwa min asrafil a'mal, di mana jihad merupakan ya amal ibadah yang paling mulia. Baik jihad yang bersifat ya jihad peperangan yang syar'i tentunya, maupun jihad
Secara umum seperti seorang dia menegakkan agama Allah dengan menuntut ilmu, kemudian dia berdakwah dan lain sebagainya, maka tentu itu semua ya, membutuhkan yang namanya biaya, membutuhkan dana. Maka infak di situ ya salah satu amal ketaatan yang sangat besar pahalanya. Fal jihadu fi sabilillahi bil amwali muqaddamun 'alal jihadi bin nafsi fi ayatil Qur'an. Maka jihad di jalan Allah ya dengan harta itu didahulukan. Ya, muqaddamun didahulukan daripada jihad dengan jiwa di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Lima fihi minan naf'i al-muta'addi. Karena di dalam ya jihad dengan harta itu terdapat manfaat yang sangat luas, manfaat yang sangat melebar, yang sangat meluas. Kita tahu bahwasanya seperti jihad peperangan tentu butuh yang namanya biaya. Ya, tanpa adanya modal yang baik, ya, maka jihad atau jiwa kita, jihad dengan jiwa dengan fisik tidak dapat berjalan dengan baik. Ya, butuh yang namanya persenjataan yang memadai, butuh dengan logistik, butuh bekal makanan dan lain sebagainya. Maka berjihad dengan harta itu ya di banyak ayat di Al-Qur'an didahulukan daripada jihad dengan jiwa. Fayambaghi lil muslimi an ya'lama hadza. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui hal ini, liyuaddi ma aujaballahu alaihi fi malihi min haqqin ma'lumin. Ya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui hal ini agar dia dapat menunaikan apa yang telah Allah wajibkan atasnya ya dari harta-hartanya, di mana itu merupakan kewajiban yang maklum, yang jelas. Wa an yatasaddaqa wa yatatawwa'a fi ma zada 'an dzalika wa la yuhrimu nafsahu, dan hendaknya dia ya bersedekah baik yang sifatnya wajib maupun yang tatawwu' yang sunnah, wa yatatawwa'a fi ma zada 'an dzalika ya kepada hal yang sifatnya tambahan dari yang tadi disebutkan. Wala yuhrimu nafsahu, dan hendaknya seseorang dia tidak ya mengharamkan dirinya, maksudnya dia tidak menghalangi dirinya dari keutamaan ini, dari infak, dari sedekah. Wala siyama fi hadzal syahril mubaraki wa mawasimil khairi, dan terlebih ya yaitu seperti sekarang ini ketika kita berada di bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan, dan di musim-musim kebaikan yang lain. Wala yahtaqirul insanu shadaqata walau kanat qalilatan, dan hendaknya seorang manusia dia tidak meremehkan, tidak menyepelekan sedekah walaupun itu nilainya kecil. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yunqidhul insana minan nari bisaqqi tamratin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya itu Allah menyelamatkan seseorang, bisa jadi Allah menyelamatkan seseorang dari api neraka disebabkan karena separuh kurma, maksudnya dengan dia berinfak separuh kurma. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fattaqun nara walau bisyaqqi tamratin. Ya, bertakwalah atau takutlah kalian semua dengan api neraka walau dengan separuh biji kurma, dengan sepotong kurma, separuhnya daripada kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Maka barang siapa yang dia tidak memiliki separuh kurma, maka hendaknya dia ya, bersedekah, maksudnya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah ya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jika kita perhatikan separuh daripada kurma ini ialah nilai yang sangat kecil, nilai yang sangat sedikit, yang rasa-rasanya ya tidak ada orang yang tidak mampu untuk bersedekah dengan separuh kurma. Bahkan orang miskin sekalipun ya kemungkinan besar ya dia memiliki harta yang senilai dengan separuh biji kurma. Dan jika kita nilaikan dengan uang ya sekarang, maka nilainya sangat kecil, separuh kurma. Dan jika dia tidak mampu, tidak memiliki separuh kurma itu, yang artinya itu menunjukkan bahwa dia merupakan orang yang, mohon maaf, sangat-sangat miskin, tidak memiliki apa-apa, maka ya kita dianjurkan untuk memperbanyak kalimah thayyibah, perkataan-perkataan yang baik. Ya, baik itu berupa zikir-zikir, dan dia menggunakan lisannya untuk baca Quran, untuk zikir, ya, atau dengan perkataan yang baik, ya, seperti dia
berdakwah, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Kita lanjut. Oh, kita baca di catatan kakinya ya. Poin pertama. Oh, ini hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang kedua. Ini. Oke, kita lanjut. Allah Jalla wa Ala yataqabbalu sadaqah min 'abdihil mu'min wa yurabbiha lahu. Allah Jalla wa Ala itu menerima sedekah dari hambanya yang beriman, hambanya yang mukmin, wa yurabbiha lahu, dan Allah mengembangkan sedekahnya baginya. Jadi sedekah yang kita keluarkan itu teman-teman sekalian tidak tetap nilainya. Apabila kita mengeluarkan sedekah ikhlas karena Allah, maka nilainya nantinya tidak tetap seperti apa yang kita keluarkan, tetapi Allah akan mengembangkannya sehingga nanti nilainya menjadi sangat besar. Ini merupakan karunia ya dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Kama yurabbi ahadukum furuwahu, sebagaimana ya salah seorang dari kalian mengembangkan, merawat, membesarkan anak kudanya hingga nanti besar. Demikianlah perumpamaan dari sedekah. Maka misalnya kita keluarkan nilainya 10.000, maka di sisi Allah nanti tidak tetap hanya 10.000, tapi Allah kembangkan sampai dengan nilainya besar. Hatta takuna kal jabalil azim, maka hingga nilai sedekah seorang itu menjadi seperti gunung yang sangat besar. Nah, di sini dari hadisnya dari sahabat Abu Hurairah, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi'adri tamratin min kasbin thayyibin, barang siapa yang bersedekah walau dengan ya sebutir kurma atau separuh daripada butir kurma, min kasbin thayyibin, daripada harta yang halal. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan, dari harta yang halal, karena nanti dijelaskan bahwasanya Allah tidak menerima sedekah infak dari harta yang tidak halal atau yang haram. Di sini lanjutannya, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah itu tidak menerima sedekah, tidak menerima infak kecuali dari harta yang baik, yang thayyib. Adapun dari yang halal maka tidak diterima Allah. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminih, dan Allah menerima sedekahnya dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum furuwahu. Kemudian Allah mengembangkan, membesarkan sedekahnya itu bagi pelakunya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat, mengembangkan, membesarkan anak kudanya. Hatta takuna mithlal jabal, hingga sedekahnya itu bernilai seperti gunung, ya, gunung yang sangat besar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan. Fala yahtaqiranna ahadun syai'an minas sadaqati bil mali walau kana qalila. Maka seorang dia hendaknya tidak boleh menyepelekan, meremehkan sedikit pun dari sedekah ya dengan harta walaupun nilainya sangat kecil. Ya. Fama baluka idza kana katsiran, maka bagaimana halnya jika hal itu nilainya besar. Fa innaha, maka dengan sedekah itu tu'marul masajidu minal amwalit thayyibah, maka masjid-masjid ya dapat dimakmurkan dengan harta-harta yang thayyibah, yang baik ya. Subhanallah, kita sekarang bisa ya menikmati atau beribadah dengan nyaman di masjid-masjid yang ada di sekitar kita, dengan fasilitas yang memadai, dengan bangunan yang bagus, yang nyaman. Maka itu semua ya di antara sebabnya ialah sedekah orang-orang yang dia berinfak untuk membangun masjid, memakmurkan masjid. Maka Masya Allah betapa besarnya orang-orang yang bersedekah, terlebih apabila dia gunakan untuk sedekahnya untuk fasilitas ibadah bagi kaum muslimin. Maka itu insya Allah termasuk daripada sedekah jariyah. Wa tubnal madarisu, dan dibangun pula ya sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Itu semua membutuhkan yang namanya harta, dan kita bisa membayangkan betapa besarnya pahala yang didapat orang-orang yang dia menyumbangkan hartanya ya untuk membangun tempat-tempat belajar. Wa yunsyarul khair, dan kebaikan-kebaikan dapat disebarkan juga salah satu sebabnya dengan harta. Ya, terlebih di zaman sosial media sekarang ya membutuhkan modal, membutuhkan biaya untuk kita bisa menyebarkan
kebaikan. Wa yujahidu fi sabilillah, dan kemudian seorang juga dia berjihad di jalan Allah, ya tentu juga di antara salah satu modelnya ialah dengan harta. Fal amwalu majaluha wasi'un, maka harta itu ya ruangnya, ranahnya itu sangat-sangat luas. Majalul amwali thayyibati wasi'un, ruang daripada harta-harta yang baik itu sangat luas. Wa khairuha katsirun, dan kebaikan daripada harta yang baik itu sangat banyak. Ala ahliha idza anfaquha fi ta'atillahi azza wajal, ya, dan kebaikan dari harta itu sangat banyak bagi pemiliknya apabila dia infakkan harta itu untuk ketaatan kepada Allah azza wajal. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261, Allah taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Ya, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu buah biji, ambatat sab'a sanabil, yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan nanti di setiap tangkainya terdapat 100 biji, ya, atau artinya menjadi 700 biji atau 700 kali lipat kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas rahmat karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui. Kita lanjut. Fasadaqatu, maka sedekah, wasadaqatu, dan sedekah itu idza kanat 'alal qaribil muhtaji fa innaha afdhalu min as-sadaqati 'ala ghairihi, dan sedekah itu apabila kita keluarkan kepada kerabat yang membutuhkan, ya, terdapat hubungan persaudaraan, maka itu ialah ibadah yang paling afdal daripada sedekah yang kita berikan kepada selainnya. Ya, sedekah kepada ayah, kepada ibu, kepada kakak, adik, kepada paman, bibi, dan yang sebagainya, yang itu masih masuk dalam kerabat-kerabat kita, maka itu ialah ibadah salah satu sedekah yang paling afdal. Li'annaha, karena sedekah itu 'alal qaribil muhtaj, sedekah kepada kerabat yang membutuhkan, takunu shadaqatan wasilah, maka dia menjadi sedekah sekaligus menjadi silah, yakni silaturahim. Ya, sedekah sendiri merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya, dan silaturahim juga merupakan ibadah yang, ya, juga besar pahalanya, yang banyak ditunjukkan oleh dalil-dalil. Maka itu fadilah sedekah kepada kerabat yang membutuhkan. Sebagaimana di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Salman bin Amir, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskina sadaqah. Jadi sedekah kepada orang miskin maka dia dihitung sebagai sedekah. Wa 'ala dzil qarabati ithnatan. Adapun sedekah bagi kerabat maka dia mendapatkan 2 kebaikan. Shadaqatun, yang pertama dia dapat pahala sedekah, wasilatun, dan dia juga mendapatkan pahala silaturahim. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ahmad Ad-Darimi, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita lanjut. Fayakunu fiha ajran, maka sedekah kepada kerabat yang membutuhkan itu, ya, terdapat 2 pahala. Ajrus sedekah, pahala sedekah, wa ajrus silah, dan pahala menyambung tali silaturahim. Kita lanjut. Wal infaqu fi sabilillahi yasmulu, dan infak di jalan Allah itu mencakup, ya, infaqal insani ala nafsihi, yaitu infak atau sedekah seseorang untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kita memberikan infak harta untuk kebutuhan pokok kita sendiri, ya, seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya, maka itu pun dihitung sebagai infak. Ya, agar kita misalnya tidak bergantung kepada orang lain, agar kita tidak meminta-minta kepada orang lain, maka apa yang kita cari dari harta yang thayyib, yang baik, kemudian kita infakkan untuk diri kita sendiri, maka itu juga dihitung sebagai infak, ya, di jalan Allah. Wa infaqihi ala zaujatihi, dan juga infak seseorang atau nafkah seorang kepada istrinya, wa ala auladihi, dan kepada anak-anaknya,
maka ini semua juga dihitung sebagai sedekah, sebagai infak, ya, yang pahalanya sangat besar. Wa ala ahli baitihi, dan juga kepada keluarga-keluarganya. Lahu fi dzalikal ajrul azim, maka baginya pada infak, ya, baik kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya dan lain sebagainya, terdapat pahala yang sangat besar. Fal infaqu idza kana min kasbin thayyibin, maka infak itu teman-teman sekalian jika dia dari penghasilan yang halal yang thayyib, wa bi niyatin shalihatin, dan dengan niat yang baik, fa inna ajrahu 'azimun, maka pahalanya sangat-sangat besar, wa khairuhu katsirun, dan kebaikannya juga sangat-sangat besar. Kita lanjut. Fa'alal insani alla yaghlibuhu hubbul mal, maka seorang, ya, maka wajib bagi seorang agar dia tidak dikalahkan, ya, tidak dikuasai oleh kecintaannya kepada harta. Walaupun, ya, cinta harta merupakan sifat tabiat manusia, akan tapi hendaknya, ya, hal itu tidak sampai mengendalikannya. Kecintaan dia kepada harta jangan sampai mengendalikan dirinya, sehingga, ya, dia tidak bisa mengarahkan dirinya kepada kebaikan. Maka seorang di sini beliau katakan jangan sampai dia dikalahkan dengan kecintaan dia kepada hartanya. Walaupun kecintaan itu sudah ada dalam hati kita, tapi hendaknya kita yang mengalahkan kecintaan harta, kita yang mengalahkan kecintaan kita kepada harta kita, sehingga kita mampu mengarahkan, ya, harta-harta kita nanti kepada kebaikan-kebaikan. Wasyuhhu bil mali wal bukhl, ya, jangan sampai seorang dikalahkan oleh asyuh, yakni pelit terhadap harta, wal bukhl, dan bakhil. Asyuh dan bukhl, teman-teman sekalian, ya, ini sebagian para ulama membedakan, ya. Ada sebagian yang mengatakan syuh dan bukhl itu sama, ada sebagian yang membedakan bahwa syuh itu merupakan bakhil atau bukhl, pelit yang dia di atas levelnya daripada bakhil. Ya, intinya keduanya sama-sama seseorang pelit, ya, tidak mau mengeluarkan hartanya, ya, untuk kebaikan. Kemudian an yuhrima nafsahu min hadzal mal, kemudian juga jangan sampai seseorang dia menghalangi dirinya dari hartanya, maksudnya dari mengeluarkan hartanya kepada kebaikan. Fa inna hadzal mala 'ariyatun biyadihi, karena sungguhnya harta kita ini, teman-teman sekalian, merupakan, ya, titipan atau barang pinjaman saja yang ada di tangan kita, titipan dari Allah atau pinjaman dari Allah yang ada di tangan kita. Waqad atahallahu lahu fursatan, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan fi an yatasaddaqa minhu wa an yuqaddima li nafsihi, dan untuk dia mensedekahkannya atau mensedekahkan dari harta yang telah dititipkan kepadanya, ya, dan agar dia, ya, mendahulukan untuk dirinya, maksudnya ialah untuk kebaikan dirinya. Fa idza mana'a as-sadaqata min hadzal mal, apabila seorang dia menghalangi dirinya atau dia menahan sedekah itu dari harta yang telah Allah berikan kepadanya, wa jama'ahu wa aw'ahu, dan dia wa jama'ahu wa aw'ahu, dan dia hanya mengumpulkan saja, dia menjaganya, dia tidak mau mengeluarkan hartanya, fa innahu sayadhhabu wa yatrukuhu, maka harta itu, ya, cepat atau lambat dia akan pergi dan akan meninggalkannya. Wa yakunu naf'uhu li ghairihi, dan yang nantinya akan menikmati hartanya, memanfaatkan hartanya, yaitu orang-orang yang ada di bawahnya, yang selainnya atau para ahli warisnya. Wa yakunu ta'abuhu wa hisabuhu alaih, tapi yang dapat capeknya, yang dapat lelahnya, yang dihisab itu ialah pelakunya. Ya, jika seseorang, ya, waliyadzubillah, ini sangat memprihatinkan, ya, ketika seorang dia lelah mengumpulkan harta, dia jaga, dia tidak keluarkan di jalan Allah, kemudian dia meninggal dunia, yang dapat lelahnya dia, yang nanti di akhirat dihisab dia, tapi yang menikmati hartanya itu orang selain dia atau ahli warisnya, ya. Fa kaifa yuhrimul insanu nafsahu, maka bagaimana seorang dia menghalangi dirinya, ya, artinya dia tidak mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Wa limadza yajma'u hadzal mal, maka untuk apa dia mengumpulkan harta-hartanya ini kalau dia tidak mau, ya, menginfakannya.
wa huwa ya'lamu annahu murtahilun, dan dia tahu bahwa ya kita semua nanti akan pergi, akan meninggalkan harta, akan meninggalkan dunia ini. Wa annahu la yanfa'uhu min hadzal mali illa ma qaddamahu li nafsihi qabla mautihi au ba'da mautihi, dan ya harta-harta itu nantinya tidak akan bermanfaat baginya illa, kecuali ma qaddamahu li nafsihi, kecuali apa yang telah dia ya keluarkan untuk kebaikan dirinya qabla mautihi, yang itu sebelum dia meninggal dunia, au ba'da mautihi, atau kebaikan yang dia keluarkan yang itu nantinya bermanfaat bagi dia setelah kematiannya. Nah ini nanti ada harta-harta itu teman-teman sekalian yang itu masih ada manfaatnya walaupun kita sudah meninggal dunia. Nanti dijelaskan di sini shadaqatan jariyatan tajri alaihi ba'da mautihi, yaitu sedekah jariyah. Ya, sedekah yang pahalanya mengalir kepadanya bahkan itu setelah dia meninggal dunia. Di sini hadisnya, ini hadis yang sering kita dengar, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam atau manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Ya, ketika manusia meninggal dunia, dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ya, terputus sudah semuanya. Kecuali 3 perkara. Kecuali 3 hal yang dimana hal itu dapat memberikan dia pahala, memberikan dia kebaikan walaupun dia sudah meninggal dunia. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya, nilainya itu mengalir terus walaupun dia sudah meninggal dunia. Ya, seperti tadi disebutkan ya, seperti orang yang membangun masjid, kemudian dia membangun madrasah, menyumbang madrasah, kemudian dia menyebarkan kebaikan-kebaikan ya, atau ibadah wakaf yang lain, wakaf mushaf dan lain-lain, yang ketika dia meninggal dunia, orang-orang setelahnya itu masih bisa mengambil manfaat darinya. Maka itu disebut dengan sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang ya diambil manfaat dengannya. Ya, ketika hidup di dunia, ya dia sering menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Ketika dia meninggal dunia, orang yang mengambil manfaat dari ilmu itu, maka orang yang menyampaikan ini yang telah meninggal dunia ini dia mendapatkan pahala darinya. Aw waladin shalihin yad'u lahu, atau ya anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Ini 3 hal yang nantinya ya tetap bermanfaat bagi seorang yang telah meninggal dunia. Kita lanjut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Thumma liya'lamal muslimu. Ya, kemudian juga penting diketahui oleh seorang muslim, annallaha jalla wa ala, bahwasanya Allah jalla wa ala thayyibun. Ya, Allah itu ya maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali dari harta yang baik pula, kecuali dari yang baik, yang halal. Fala yatasaddaqul insanu min malin haramin, maka seorang tidak ya, dia tidak boleh ya, bersedekah, atau hendaknya dia tidak bersedekah ya, dari harta yang haram. Au min kasbin khabithin, atau dari penghasilan yang khabith, yang kotor. Fa inna dzalika la yaqbaluhu Allah subhanahu wa ta'ala, karena hal itu ya nantinya tidak akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya teman-teman sekalian, kita memperhatikan harta atau dari mana kita memperoleh harta kita. Jangan sampai ya kita mendapatkan harta itu dari yang haram atau dengan cara-cara yang haram. Wa kadzalika, dan demikian pula, la yatasaddaqul insanu min malin radiin qalilin naf'uhu. Ya, hendaknya seorang dia tidak bersedekah dari harta yang buruk, yang kotor, qalilin naf'uhu, yang dimana manfaatnya sangat sedikit. Ya, hendaknya kita tidak bersedekah dengan hal yang sedikit sekali manfaatnya, dengan hal yang buruk. Fa idza qala Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kalian memilih daripada
harta yang khabith, yang buruk, minhu tunfiqun, yang kemudian darinya kalian infakkan. Walastum biakhidhihi, dan kalian pun tidak mau apa? Mengambil dari harta itu, illa an tughmidu fihi, kecuali dengan kalian ya memejamkan matanya, karena dia tahu hartanya itu apa? Buruk, sedikit sekali manfaatnya. Wal khabithu, dan maksud dari firman Allah al khabith, al muradu bihi huna ar-radi'u laisal muradu bihil muharram, yaitu harta yang kotor, dan bukan maksudnya ialah harta yang haram. Bisa jadi hartanya itu halal tetapi ya dinilai buruk, sedikit sekali manfaatnya. Fa idza kana al-insanu la yuridu hadha at-ta'ama li ridaatihi atau li radaatihi raha yatasaddaqu bihi. Ya, seperti misalnya seseorang yang tidak lagi menginginkan makanannya, ya, makanan yang mohon maaf ya, mungkin tidak enak, dia tidak ingin karena makanannya itu ya tidak enak dan sebagainya, maka dia infakkan makanannya itu. Maka ini termasuk bentuk sedekah infak dengan harta yang buruk yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nahallahu Subhanahu wa taala anhu, dan Allah telah melarangnya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan jangan kalian memilih daripada harta yang buruk yang kemudian kalian apa? Infakkan. Fala yatasaddaqu minats thiyabi illa bima yara annahu mutaqatta'un mutamazzaqun. Ya, maka seorang hendaknya tidak bersedekah ya dengan pakaian-pakaian yang dia lihat bahwa pakaiannya itu sudah compang-camping, sudah robek, sudah tidak layak pakai. Wala yasluhu lilubsi, dan tidak lagi layak untuk dipakai. Au yasluhu muddatan qalilatan, atau layak dipakai tetapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Ya, jika kita punya pakaian walaupun halal itu pakaiannya, tetapi sudah sangat tidak layak pakai, sudah lusuh, sudah robek-robek, atau sudah ya masa waktu pakainya tinggal sedikit, maka seperti ini tidak boleh kita infakkan karena dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika ta'amu